Itu kalau yang paling menurut aku yang paling kocak ya, kocak plus serem gitu kan. Itu ada 5 pocong datang secara bersamaan dia minta tolong. Tapi lo percaya kalau ada orang mati Mm-mm. nggak wajar, Mm-mm. arwahnya jadi penasaran? Waktu yang lalu kami nonton Mm-mm. sebuah konten Mm-mm. di YouTube dari sorry ya, Oh iya. sebut terus nih, karena dari kami Mm. banyak yang penasaran, pengen Benar. tahu. Oke, Bo, sorry ya, Bo. Oh, lo kenal sama Bo? Kenal, Bo. Oh, oke. Jadi warnanya mereka apa nih? Agak buter nih jawabnya. Mancing aja. Karena lo adalah dari jurnal Indigo, apakah lo bisa Rogo Sukmo? Pusing. Oke. Jadi paksain. Halo Sobat Halus sekalian, gimana kabarnya hari ini? Kali ini gue kedatangan satu orang tamu, dia dari channel tetangga sebelah, namanya adalah Jurnal Indigo. Selamat datang Fabio. Ya, selamat malam. Malam apa siang ya? Iya. Selamat datang di Haluan Misteri. Kali ini gue kedatangan satu orang tamu, dia dari channel sebelah yang tadi disebutkan, namanya adalah Jurnal Indigo. Dan Fabio ini adalah salah satu case di sana yang sering melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang angker, mistis, dan juga gaib. Tapi sebelumnya, bisa cerita nggak sih, lo ngebangun Jurnal Indigo ini sebagai satu platform di YouTube? Apa yang pengen lo cari? Lo mau ngapain di sini? Oke, kita pertama terbentuknya sih kebetulan aku ini orang yang istilahnya orang kedua mungkin ya yang bergabung di Jurnal Indigo. Nah, Jurnal Indigo ini YouTube yang dimiliki sama salah satu teman aku, ya namanya Gilang. Nah, dia membuat itu kebetulan dia mencari seseorang mungkin karena dia sendiri ya yang Indigo, mungkin butuh backup ya, kayak kalau penelusuran atau yang lainnya. Lalu dia mengundang aku kebetulan karena dia pernah ngelihat aku di salah satu acara gitu, bahwa aku bisa gitu ngebaca dan lain-lain. Nah, akhirnya dia mengundang aku untuk masuk ke Jurnal Indigo. Nah, sampai saat ini kita jadi tim inti sih. Jadi untuk di YouTube-nya tersebut kayak gitu. Dan Jurnal Indigo ini di konten-kontennya ngapain aja sih, Pap? Oke. Nah, Jurnal Indigo kita lebih fokus ke arah penelusuran sih, ke tempat-tempat angker, ke tempat-tempat yang menurut orang, oh ini serem gitu. Ini adalah tempat angker gitu. Nah, kita ke sana untuk membuktikan. Dan intinya kita satu sih, bukannya untuk menantang ya atau apa kayak, sini ada setannya, di sini ada ininya atau enggak gitu. Bukan. Kita lebih arah mencari cerita. Kenapa tempat itu bisa disebut angker. I see. Tempat itu dibilang seram atau apa. Nah, terus ada ceritanya, kita membuktikan bahwa benar nggak cerita apa yang dibilang masyarakat atau orang-orang sekitar bahwa tempat itu angker. Oke, kalau ngomongin angker, tempat paling angker yang pernah lo datengin dan yang paling nggak pernah bisa lo lupain, ada di mana, Pak? Oke, ini pengalaman banget ya menurut aku tuh kayak, gitu loh, kayak takut banget gitu loh. Biasanya aku tuh kalau melihat sosok-sosok yang dilihat nggak terlalu menakutkan, biasanya aku kayak, oh iya ada ya gitu. Tapi ini menurut aku sampai merinding seluruh badan gitu loh. Kayak mungkin kalau orang yang biasa yang nggak pernah lihat sesuatu kan langsung merinding ya dari atas kepala sampai ke bawah gitu. Ya. Nah, itu di daerah Senen, salah satu gedung sih. Mungkin kalau aku sebut tuh gedungnya kayak gedung bekas perkantoran ya. Oke. Nah, dia itu gedungnya sudah terbengkalai mungkin sekitar puluhan tahun. Wow. Gedungnya itu juga sempat pernah di penelusuran oleh YouTube besar lainnya ya. Oh iya? Gedung PKI yang sebelum gedung PKI sih. Jadi ada gedung PKI, kalau PKI kan pasti pada tahu ya. Sekarang mau udah rapih ya gedungnya. Nah, ada gedung satu lagi yang kalau misalnya arah mau ke Senen. Oke. Nah, itu ada di situ sampingnya ya, kita sebut aja hotel sampingnya persis. Nah, mungkin kalau ada yang lewat lihat, nah itu adalah gedungnya gitu. Nah, itu menurut aku adalah yang paling serem. Dia kan ada 6 lantai. Jadi saat masuk pun kita udah disuguhin sama suasana yang gelap. Jadi dia masuk kayak sebuah lorong, kayak masuk pintunya itu lorong. Habis itu baru tempat kayak bekas resepsionis. Nah,
Saat masuk ke situ kita kan semua siap-siapnya di situ tuh. Nah, penjaganya juga nemenin kita di sana, itu udah banyak lukisan. Oke, masih ada banyak lukisan di sana ya? Ya, lukisan tua. Kayak bahkan pun ada lukisannya kayak apa ya? Kayak Nyi Roro Kidul. Oh ya? Yes. Kayak sosok cewek gitu kan, kayak gaun warna hijau. Itu ada lukisannya, tapi lukisannya itu bukan lukisan kayak apa namanya sih? Kayak kuas, tapi dia kayak keramik. Kayak disusun-susun rapi gitu. Mozaik gitu ya? Mozaik, benar. Nah, di situ aku juga udah ngerasa, wah kok agak aneh ya gitu kan, tempat ini gitu kan. Nah, di situ juga ada tulisan bekas gedung apa sebelumnya, dan ada lift yang memang nggak bisa digunakan sama sekali kayak gitu. Di situ juga udah banyak komunikasi-komunikasi atau suara-suara yang timbul tempat itu. Suara-suara seperti apa aja? Kayak turun tangga, itu ada tangga di sebelah samping. Jadi pas nanti kita masuknya adalah dari situ gitu untuk penelusuran, kita dikasih tahu nanti kita masuknya dari sini ya. Iya. Nah itu di tangga itu udah banyak tak orang turun. Padahal aku bilang nggak ada orang nggak? Aku bilang sempat gitu kan. Nggak, aku jaga sendiri kata yang penjaganya. Nah katanya penjaganya juga memang di sini banyak suara kayak suasana dulunya tempat itu sebuah kantor. Nah itu pengalaman pertama aja udah ngerasa kayak gitu kan. Oke, aku bilang di gedung kayaknya benar-benar emang keren nih, aku bilang gitu. Nah mulai kita acaranya itu udah mulai pengen siap-siap mulai gitu kan. Oke, siap nih berapa orang? Kita kebetulan di situ lumayan banyak itu. Ada 10 orangan, kebanyakan cowok. Oke, kita naik rame-rame ke atas. Nah di atas itu bentukannya itu kayak benar-benar tangga gitu. Kayak tangga, ntar ada ruang kotak, ada lift yang nggak digunain itu, sama pintu kanan, pintu kiri. Nah, jadi pintu kanan, pintu kiri itu adalah untuk nempatin gedung yang berbeda. Jadi gedung ini nih kelihatan kayak ada 2 gedung ini udah kosong. Gitu. Tapi yang kita dibukain sama penjaganya adalah di gedung sebelah kiri. Nah, kita masuk dari awal ke situ, udah lihat gedungnya itu ya udah benar-benar kosong, gitu kan. Udah ya berdebu dan lain-lain gitu. Nah, aku di situ udah mulai kayak cerita sih, kayak ini sosok ini kayaknya nggak ada deh, sosok ini nggak ada deh. Tapi beberapa memunculkan sosok yang memang orang takut. Orang rata-rata kan takut ya, sosok pocong ya. Nah, itu sering banget muncul gitu saat itu. Nah, itu masih kayak aku sempat kaget juga karena munculnya itu dari atas. Dia turun. Bluk gitu ya. Jadi bukannya nyamping kan, banyak kan kalau penampakan kan nyamping gitu kan. Ini nggak benar-benar turun dari atas, bluk jatuh kayak gitu. Nah, sebentar, turun dari atas itu kayak dak-dakan lantai begini atau kayak tempat terbuka gitu tiba-tiba turun? Dia dak-dakan, tetap atasnya itu masih atap gitu, masih dia tembus maksudnya? Tembus. Turun ke bawah, bluk jatuh gitu. Nah, itu sempat kaget juga. Apa nih gitu kan, lihat kabur gitu. Habis pas jatuh dia hilang, jatuh hilang kayak gitu. Kayak ngagetin aja sih sebenarnya, ngagetin kita. Nah, akhirnya aku penelusuran lagi di gedung lantai 1, lantai 2 itu masih hal yang sama kayak gitu. Akhirnya aku pikir kayaknya kita coba ke ruangan yang sebelah kiri gitu. Ternyata sebelah kiri awalnya nggak dibolehin sama sekali sama penjaganya. Karena dibilang gedung samping belum dirapihkan. Aku di situ mikir dong, muncul sesuatu. Apa yang maksud belum dirapihkan? Kan memang gedungnya terbengkalai gitu kan. Kayak kita gedungnya emang kosong gitu. Kenapa harus dirapihkan? Ternyata yang maksud dirapihkan adalah makhluk yang ada di dalamnya. Nah, penjaganya ini memang dia informasikan dia belum berani untuk orang-orang yang mungkin dia belum percaya untuk masuk ke ruangan yang sebelah kiri. Oke, penjaganya ini dia ini kayak kuncennya di situ kah atau satpam kah atau gimana sih? Dia kebetulan ditugaskan seperti satpam sih, tapi nggak pakai seragam. Jadi dia memang dijaga untuk jagain tempat itu. Jadi selama penelusuran dia ikut mendampingi? Enggak. Dia hanya nunggu di ruangan resepsionis yang bekas resepsionis di bawah itu. Oke. Akhirnya masuk. Terus yang tadi soal ke gedung samping itu dapat akses nggak akhirnya bisa masuk? Akhirnya bisa dapat akses. Nah, ya dengan permohonan ke orang itu, dia bilang gini, kalau terjadi sesuatu atau apapun itu di luar tanggung jawab saya. Dia bilang kayak gitu. Sebenarnya kita agak jiper juga sih, maksudnya yang tidak bertanggung jawab apa nih? Aku sempat singgung juga, apakah tempat itu berbahaya, banyak paku atau apa, aku takutnya gitu kan. Ternyata dia bilang karena banyak yang pernah ke sana itu pulangnya sakit.
kayak gitu. Contohnya ada YouTuber juga ke sana, pulangnya juga sakit kayak gitu. Katanya diceritain dan nggak pernah nyampe, jadi satu lantai doang dia nyerah untuk ke bagian-bagian atasnya. Oke, menarik. Kayak gitu. Akhirnya aku coba, aku berani kok, aku tanggung jawab deh gitu. Karena menurut aku ini yang harus diceritakan ke orang-orang. Karena kan nggak biasa gitu loh. Karena kebanyakan yang biasa itu ada di gedung yang satu gitu. Kita akan coba cari yang berbeda, cari cerita yang lain yang mungkin bisa menarik gitu untuk kita. Nah, akhirnya kita coba ke gedung yang samping. Apa yang terjadi? Nah, awal masuk pintunya itu nggak bisa dibuka. Padahal kata orangnya itu bisa dibuka pintunya. Ya kan? Kita coba buka, dorong nggak bisa. Kita coba dorong nggak bisa. Akhirnya kita takut kan, takut rusak pintunya. Kita coba turun lagi, ada tim turun, bilang ke penjaganya, kok nggak bisa dibuka, coba didorong. Gitu. Nah, saat kita mau buka, aku yang buka, teman-teman pada nggak bisa. Akhirnya paksa aku yang buka. Nah, saat aku buka, ternyata bisa. Ternyata pas saat aku buka, itu sudah ada sosok pocong ternyata yang ngalangin pintu itu. Jadi sosok pocong itu. Nah, kebetulan fotonya aku nggak ada gitu. Sebenarnya ada, sempat aku foto, ternyata dia nampak emang di pintu itu gitu kan. Sosok pocongnya itu. Cuman filenya udah nggak ada kalau nggak salah. Nah, itu dia udah kayak, oh udah dijaga gitu sama sosok yang pocong ini. Dan pocong ini ngalangin pintu tersebut gitu. Nah, aku udah bilang sama tim, ini kayaknya tadi nggak bisa dibuka karena ini deh. Tapi kita berpikiran positif dulu ya. Mungkin keset pintunya gitu kan. Tadi baru bisa dibuka. Gitu. Akhirnya masuk. Lantai kedua, langsung lantai kedua sih. Karena lantai pertamanya kayak lowong aja sih. Naik ke lantai 1, terus ada lorong. Lorong kayak kayu. Ternyata memang bener belum dirapihkan sama sekali. Kalau yang satu kan udah bersih tuh, kayak mungkin sekat-sekatnya udah dihilangin. Nah, ini sekatnya masih ada. Gitu, kayak ruangan kantor zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kayak kayu-kayu ya, sekat-sekat gitu, kayu-kayu jati. Nah, masuk, nah itu pertama kali aku ngeliat ada depan itu. Nah, itu yang bikin aku takut merinding dan lain-lain, sampai aku panik gitu kan. Kayak ada sosok asap, pertama asap dulu keluar, asap hitam, kayak hitam agak abu-abu gitu. Aku pikir ada apaan ya depan gitu tuh. Tiba-tiba muncul sosok itu kayak perempuan, agak keriput dia bentukannya, warna kulitnya itu merah. Saat dia keluar, mukanya dulu, baru badannya itu kayak lebar gitu, kayak kain, tapi warnanya merah. Kainnya juga merah, dan rambutnya itu langsung kelihatan lagi, kayak ngambang-ngambang gitu, kayak kalau di film-film tuh kayak Medusa gitu. Aku mikir tuh, imajinasi aku nih gitu kan. Tapi aku sempat kayak, benar nggak sih? Apa cuman pikiran aku doang kayak gitu kan. Terus aku coba deketin dikit sebentar, cuma 1 langkah 2 langkah, dia akhirnya deket. Nah, pas deket itu dia gede ternyata. Dari jauh kan kelihatannya kecil ya. Saat dia deket itu gede banget gitu. Sampai aku, guys, ayo cabut, kita yang di sini, kita balik, jangan ke sana, kita pulang gitu. Sampai yang lain pada panik karena kan mereka, Fabio kenapa? Yang lain ini bisa ngeliat? Cuman 1 doang, si Gilang ini. Si Gilang juga oleh sosok yang sama? Sosok yang sama, dia takut. Kalau dia nggak cerita, dia di belakang aku, dia bilang, Kak, ada apa tuh kayak gitu kan. Nah, yang aku karena panik, si Gilangnya juga takut, aku juga ngerasa kayak diancem gitu sama sosok ini. Kalau aku bilang gini, ada satu pengalaman mungkin nanti aku ceritain ya. Itu mirip mungkin kayak malaikat pencabut nyawa. Gitu, dan aku jadi takut kan, teman-teman aku langsung keluar semua keluar gitu. Akhirnya cabut itu agak kisruh ya, agak kisruh keluar. Akhirnya kita ke pintu yang sebelah samping, kita nggak jadi masuk ke lorong yang itu. Gitu. Nah, itu menurut aku kayak merinding gitu, kayak anjir nih sosok apa gitu, apa mau ngituin kita atau mau apain kita gitu. Jadi itu pengalaman aku, menurut aku kayak masih terngiang-ngiang sampai aku pun pulang ke rumah, sampai aku kayak datang nggak ya dia kayak gitu. Itu sampai selama 3 hari aku ngerasa kayak takut dia datang gitu. Itu pertanyaannya sebenarnya. Pertanyaan gue selanjutnya adalah, setiap lo habis melakukan penelusuran, ada sosok yang suka ikut gak sih? Kalau dibilang sih ada. Oke. Mereka ikut, terus mereka mau ngapain ikut? Dia ngikut beberapa, minta disempurnakan. Disempurnakan. Apanya yang minta disempurnakan? Entah, kalau misal dibilang itu, kalau aku sempat nanya ya sama orang-orang indigo yang lain, teman-teman juga. Sempurnakan itu maksudnya minta didoakan supaya dia naik ke atas. Karena dia terjebak.
di dunia. Apa yang membuat dia terjebak? Yang lo tahu? Karena gini, kalau misalnya untuk manusia yang melakukan, mohon maaf, bunuh diri, atau memang ada sosok ini belum siap untuk mati, tanpa memang takdir misalnya dia kecelakaan itu. Nah, sosok ini dia bimbang, apakah dirinya masih hidup atau sudah mati. Kayak gitu. Tapi banyak yang berspekulasi ya, orang bilang, itu mah jin korin. Pernah dengar gak sih kalau orang hilang? Itu jin korin, sosok arwahnya udah di atas, udah urusan sama Tuhan, udah urusan sama Allah, kayak gitu ya. Nah, tapi menurut aku itu bisa aja ada gitu, karena dia bilang bahwa dirinya dia minta disempurnakan itu maksudnya supaya dia bisa ke atas, karena dia merasa tersiksa di dunia. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan kalau misalnya di Islam ya, kalau di Islam kan bilang katanya tunggu saat hari kiamat baru dia bisa kembali, gitu kan, bisa nentuin ke neraka atau ke surga, kayak gitu sih. Nah itu kayak gitu, dia datang, dia minta tolong ke aku, tolong sempurnakan. Tapi aku biasanya nggak terlalu meladeni sih, karena aku pikir lah ini urusan lo gitu. Jadi kadang sempat mimpi masuk ke aku, mimpi bisa. Kadang kalau misalnya aku lagi di rumah bengong, ada datang depan pintu juga ada. Sampai bapak pun kadang, orang tua aku ya, ayah pun juga kadang tuh kayaknya tadi ada sesuatu deh kayak di depan pintu gini gitu. Habis dari mana kayak gitu, pasti selalu ditanya, kayak misalnya habis dari mana, habis penelusuran di mana, orang tua pasti selalu ngomong gitu. Oh nggak apa-apa ya, kayak gitu, itu pasti ditanya. Mereka minta untuk disempurnakan, dia ngomong langsung gitu atau gimana? Iya, bisa ngomong gitu kayak orang? Masuk ke pikiran aku, suara pun dia nggak ada, sebenarnya suara pun nggak ada gitu, dia masuk ke pikiran aku untuk ngomong, tolong sempurnakan, kayak gitu. Kayak alam bawah sadar kita lah, dia masuk ke pikiran kita, tolong disempurnakan. Itu kalau yang paling menurut aku yang paling kocak ya, kocak plus serem gitu kan. Itu ada 5 pocong datang secara bersamaan, dia minta tolong. Kayak gitu. 5 pocong datang bersamaan, minta tolong kayak gitu, suaranya beradu dong di kepala. Iya. Oh ya? Kayak tolong sempurnakan aku, tolong sempurnakan aku, dari mulai suara cewek, suara cowok, suara anak kecil, dan lain-lain itu masuk semua. Tapi kalau aku bilang ya, aku kembali lagi, paling aku cuma bisa doain aja. Bahkan kadang kalau aku tanya namanya siapa, jadi kan kalau kita kan doa itu kan bisa sebutin nama ya, kayak gitu, buat supaya dia lebih spesifikasi. Tapi mereka nggak bisa nyebutin namanya, selalu gitu. Entah kenapa dia lupa namanya, atau mohon maaf, dia hanya peniru, kayak kita jin. Ya, makanya aku kadang kayak nggak mikir kayak mau nolongin gitu, karena aku sempat diomelin beberapa saudara juga, atau misalnya yang ngerti agama atau yang lain ya, lu jangan kayak gitu, lu sama aja bantuin setan gitu. Nah, dia bilang lu harus milih-milih, ini orang ini emang setan atau memang itu arwah gitu. Karena aku diomelin kayak gitu sih. Itu bentuk pocongnya terlihat nyata di mata? Terlihat. Karena ada beberapa orang yang kalau pengen melihat itu kan dia harus merem dulu, baru muncul penampakannya. Kalau ini dengan mata telanjang begini bisa terlihat ada pocong di situ gitu ya? Benar. Oh iya? Yes, tapi jaraknya nggak pernah sih sampai depan muka sih. Paling jaraknya tuh ya ada semeteran lah, dia ada muncul. Tapi ntar dia nih sengaja kita ngalingin muka supaya nggak ngelihat dia kan. Ntar dia muncul ternyata ada di sini juga. Oh gitu? Iya, jadi kita nengok ada di sini gitu. Terus kita nengok nih, kayak adanya tuh kayak di pelupuk mata kita kayak gitu. Jadi dia ikut kemanapun pandangannya. Kemanapun pandangan kita. Ada 5 pocong datang, minta tolong. Terus mereka kan secara bersamaan minta tolong sempurnakan saya, sempurnakan saya dan sebagainya. Itu mereka suka beradu ini nggak? Apa namanya? Enggak, gue duluan gitu nggak? Enggak ya? Enggak sih, dia bentukannya itu nggak berderet ya. Dia kayak ngantri. Bukan ngantri, kayak nempel satu sama lain. Tapi itu yang paling aneh, maka aku bilang agak lucu, agak serem gitu. Jadi dia nempel satu sama lain ya begini. Karena bayangan gue kalau gue lagi kita berlima nih minta tolong sama satu orang, gue duluan lu, apaan lu, gue duluan lu. Gitu kan. Berebutan gitu. Enggak, dia suaranya masing-masing masuk ke kepala aku. Ya gitu paling. Dia cuma ngomong itu doang, tolong sempurnakan. Enggak ada kata-kata lain. Aku tanya nama lu siapa gitu. Tolong bilang, tolong sempurnakan. Sampai aku sempat di situ kayak, pergilah, gue nggak bisa bantu lu apa-apa gitu. Karena lu namanya aja nggak ada, gue cuma bisa doain aja supaya lu lancar gitu. Kayak gitu. Kenapa dia datangnya ke lo? Kenapa dia datang ke lo? Kenapa lo? Karena
gimana ya? Kalau diceritain juga bingung karena tapi kalau gue sendiri kayak udah terbiasa gitu kalau ada yang datang kalau habis ke tempat mana itu selalu ada sosok yang datang. Kadang gue juga cuekin, kadang gue juga kayak nanggepin gitu loh. Kadang kalau lagi misalnya punya energi, lagi iseng, gue tanggepin apa? Iya, kalau nggak gitu nanggepin udah cuekin aja gitu. Oh iya. Apakah ini juga terjadi sama si Gilang? Nah, kalau Gilang selalu bilang katanya juga pernah, tapi kalau Gilang dibilang, Kak, kalau aku habis penelusuran aku selalu bersih-bersih katanya gitu. Dia mandi pakai air garam lah apa. Dia selalu nasehatin aku. Dia selalu nasehatin, "Kak Fab, lu kalau pulang penelusuran, lu mandi pakai air garam," gitu. "Enggak, gue mandi biasa aja kok," gitu. "Jangan, lu pakai mandi air garam, pasti lu selalu didatengin kan." Sampai dia pun tahu gitu kan. Saya bilang, "Lu mah gila Fab," gitu. "Sosok yang kayak gitu aja lu kumpulin." Dia selalu ngomong gitu. Oke. Jadi dia udah pikir gue itu ngumpulin sosok itu, padahal sosok itu yang datang sendiri. Tapi kalau misal orang bilang kan, ada yang orang takut ya, kalau orang biasa kan, "Anjir gue ketempelan," gitu kan. Pernah dengar kan kayak, "Gue ketempelan, gue sakit." Sosok itu sebenarnya nggak akan lama di kita. Selama dia minta tolong, selama kita cuekin juga, ya paling lama pun 5 hari dia hilang. Tapi selama 5 hari? 5 hari, nah. Tapi ya gitu, tahan nggak selama 5 hari kayak gitu kan. Bahkan kalau misal aku tidur pun, keluarga juga tahu kalau kadang aku tidur tuh ngomong sendiri. Validasi bisa sama teman aku, kalau misalnya nanti kalau dia mau nanya ya mungkin ada teman aku, boleh tanya aja. Kalau misalnya kita lagi acara, misalnya dulu outing atau apa, aku nginep tempat temen dan ini, aku selalu ngomong sendiri. Nah itu aku bilang, aku nggak ngomong apa-apa. Ternyata kadang sosok itu juga ngomong ke aku, kayak gitu. Kayak lewat mulut aku sendiri ngomong. Okay. Makanya kadang pada takut teman-teman kalau misalnya aku nginep. Oke. Mereka kan minta tolong disempurnakan untuk bisa mereka naik ke atas gitu ya. Ini ceritanya seperti itu ya. Dia ngasih tahu nggak cara untuk bisa nolongin dia gimana? Nah, mungkin kan lo nggak tahu tuh. Benar. Mungkin dia ngasih tahu caranya gini, lo harus melakukan gini supaya gue bisa naik ke atas. Dia ngasih tahu nggak? Nggak pernah. Dia makanya tadi gue bilang kan ya, kayak nama lu siapa? Dia nama aja nggak pernah sebutin. Dia cuma ngomong sempurnakan aku. Nah gue kadang bingung kan, gue harus apa gitu. Okay. Nah tapi kadang gue cerita sama Gilang, katanya Gilang juga kan teman aku Gilang ini, dia bisa tahu apa yang harus dilakukan. Kadang kita ngomong ke dia bisa bantu kayak, "Kak Fab, nanti kita tebar bunga di tempat penelusuran itu," kayak gitu. Paling kayak gitu sih, kita lakuin hal yang itu tanpa sepengetahuan tim biasanya. Jadi kita datang lagi ke situ, karena kalau tim kita bilang kayak gitu pada panik gitu, pada ntar gue disamperin dan lain-lain kayak gitu sih. Oke. Tadi sempat cerita tentang ada satu sosok yang bentuknya mirip seperti malaikat pencabut nyawa. Itu gimana ceritanya? Ketemunya di mana? Iya sih, itu pengalaman yang menurut aku sih kayak agak sedih ya. Jadi dulu aku sempat kerja di perkantoran, ya daerah Sudirman lah ya. Jadi aku kerja, tapi itu nggak ada yang tahu kalau aku ini bisa gitu. Cuman aku selalu kalau aku tempat baru, aku nggak akan cerita apapun. Aku nggak akan tunggu orang tahu sendiri aku gitu. Karena aku nggak mau dibilang gila lah, apa dibilang stres lu Fab, dan lain-lain, gue nggak mau. Jadi tunggu orang lain tahu aja, mungkin dari konten gue atau misalnya dari apalah gitu ya. Nah lagi di kantoran sempet kayak kalau pulang kantor tuh kalau di daerah Sudirman kan rame ya, rame orang ya. Tapi ada yang di Sudirman nggak kerja? Dulu pernah Sudirman. Pernah ya, kan kayak antrian banyak, pulang pun rame, bareng-barengan kayak gitu. Nah sempat aku papasan sama di tempat satu lantai sosok perempuan gitu kan, orang ya perempuan, papasan sama aku gitu kan. Terus aku ngerasa kok ada yang aneh sama orang ini gitu. Tapi aku nggak cerita sama siapapun. Akhirnya cerita itu setelah kejadian sesuatu, baru aku cerita ke teman aku. Nah tiap papasan sama dia itu aku ngerasa kok ada sosok tinggi besar warna hitamnya mengikuti dia gitu. Ngikutin dia tiap hari, diikutin aja. Aku sempet kayak mau kasih tahu dia, teman aku nggak kenal gitu, kayak ngerasa ntar lu gila lu ya gitu kan. Kita nggak mungkin kayak orang nggak lu kenal tiba-tiba datang dan ngomong kayak di film-film gitu kan, awas nanti ini gitu kan, nggak mungkin kan ya. Nah akhirnya aku liatin 1 hari 2 hari gitu, liatin. Sering ketemu 2 hari 3 hari itu berarti? 1 hari 2 hari, maksudnya di hari yang berbeda ya, jadi nggak berderet gitu. Temu lagi, ya bilang kok masih ada sosoknya ini. Jadi sosoknya itu ini nggak terlalu jelas di mataku, cuman kelihatan kayak bayangan hitam besar dan mukanya itu kayak kucing
kayak kalau dibilang kayak Anubis gitu lah ya. Kalau dewa-dewa tuh kayak bilang Anubis. Itu aku agak aneh, ya apa gitu loh. Sampai aku bertanya sama diri aku sendiri kayak, ya apa gitu. Aku harus nanya sama siapa kayak gitu kan. Sampai ya udahlah, biarinlah, mungkin emang penglihatan aku aja yang agak aneh atau memang dia pengikutnya. Berapa lama nih orang ikutin itu. Nah, yang anehnya si cewek ini itu biasanya kelihatan aura. Oh ya, aku ngomong dulu, aku juga bisa ngeliat aura ya. Jadi kayak auranya tuh kok makin hari kok malah yang sosok ini yang kelihatan auranya daripada si manusia ini gitu kan. Beberapa lama, seminggu aku nggak ngeliat dia lagi, 2 minggu aku nggak ngeliat. Aku tanya ke lantai tersebut, aku bilang ada cewek ini, ciri-cirinya ini, ciri ini. Terus dia ngomong udah meninggal. Oh ya? Nah itu aku ngerasa, shit, Allah, masa sih yang gue lihat itu apa gitu, sosok itu. Nah itu, ini merinding ya, aku juga merinding kayak jelasin ceritanya siapa gitu. Kayak aku mikirnya sosok hitam, kayak mukanya kayak kucing panjang gitu, kayak apa sih, pokoknya hitam, serba hitam gitu kan. Aku nggak ngeliat tangannya, aku nggak ngeliat kakinya, pokoknya serba kayak jubah gitu. Cuman mukanya tuh kayak kucing itulah, mukanya moncong gitu. Nah udah, akhirnya aku cari sesuatu di internet, sampai aku cari di Google dan terus aku lihat bahwa ada namanya Anubis yang bentukannya sama. Anubis itu adalah penjaga makam, ya dibilangnya, penjaga pintu kematian antara dunia manusia dan kematian. Kayak gitu. Nah aku pikir itu adalah malaikat maut gitu. Nah sosoknya itu memang besar dan tampilannya itu benar-benar kelihatan agak aneh gitu, kayak unik sendiri daripada makhluk astral lainnya kayak gitu. Nah itu yang menurut aku kayak shit, jangan sampai gue melihat sosok yang sama di orang yang terdekat. Kan shock kan kalau misalnya ngelihat orang yang kita deket, temen, saudara atau siapapun, sosok yang sama. Nah semenjak itu gue kayak merasa aduh jangan deh, jangan, kalau gitu jangan sampai ketemu lagi. Atau gue sampai yang di kantor itu tuh kerja kayak aduh gue jangan lihat orang tuh, jangan lihat orang deh, takut gue ngeliat sosok yang sama. Ini pertama ketemunya di jalan atau di lantai kantor yang sama? Di lantai kantor, pas mau turun gitu, mau keluar gitu, kayak mau makan siang. Oke, beberapa kali melihat. Dan lu tau dari mana di kantornya di mana? Karena sama, kantornya sama. Nah itu di lantai yang sama. Nah akhirnya kalian satu kantor? Cari tahu, beda perusahaan. Oh satu lantai tapi beda perusahaan. Nah, jadi kayak satu lantai itu kan ada dua, misalnya dua. Satu perusahaannya apa, ini perusahaan apa, ini bukan perusahaan gede sih, kayak kecil gitu. Oke. Ini dia pas lu tanya ke resepsionnya atau segala macam, dia meninggalnya kenapa katanya? Itu sih nggak dikasih tahu sih secara detail, cuman bilangnya udah meninggal. Oh kenapa ya meninggalnya? Seminggu nggak masuk, tiba-tiba meninggal. Oke, menarik. Gini, gua melihat ada satu konten lo menceritakan lo datang sebuah gedung, terus di gedung itu ada pocong yang lo kemudian di caption nulis pocong ini sebelumnya adalah manusia. Manusia yang jadi pocong itu seperti apa? Nah, untuk yang kayak gitu, jadi dulunya adalah dia semasa hidupnya itu biasanya melakukan hal-hal yang di luar dari normal gitu loh. Kayak dia mungkin bersekutu, yang pertama. Dia, mohon maaf kalau orang bilang kayak pesugihan. Dia melakukan hal itu demi dirinya sendiri. Saat dia meninggal, dia dipertanggungjawabkan gitu dengan apa yang dilakukan di dunia. Gitu sih. Nah, jadi dia sosok ini bentuknya pocong, tapi dia tuh kelihatan banget bahwa dia tuh kayak meronta gitu. Kayak gue nggak terima kayak gitu. Gue nggak terima nih, masa gue begini, gue ini orang baik, dia bilangnya kayak gitu. Kata dulu bilang berarti ini pocong ini sebelumnya adalah manusia gitu ya. Ya kemudian pas dia meninggal jadi pocong. Yes. Loh, kalau begitu pocong-pocong yang lain memang terbuat dari apa, Mas? Nah, untuk yang lain, karena lu bilang ada manusia jadi pocong nih. Nah, kalau pocong-pocong yang lain itu terbuat dari manusia, kalau bukan dari manusia dari apa kalau begitu? Yang lo tahu? Yang gue tahu kalau misalnya terbuat tuh jadinya. Jadi kalau misalnya itu ada berapa yang terbentuk dari jin. Wah, menarik ya. Tapi menurut lo kenapa pocong cuma ada di sini, di Pulau Jawa gitu? Yang gue tahu di Sumatera Utara nggak ada fenomena pocong. Di daerah lain ya? Iya, di sana ada begu ganjang. Terus kalau di Sumatera Barat adanya palasik. Kenapa tidak ada pocong di sana gitu?
Atau bahkan kalau lebih jauh di Cina adanya vampir lompat. Jadi kalau bisa kenapa dan mereka nggak ada di sini gitu, vampir lompat itu gitu. Dan vampir yang ada di mana Rumania dan sebagainya gitu. Menurut lo yang dari yang lo tahu kenapa itu nggak ada? Oke. Jadi sosok-sosok yang muncul itu biasanya dari pemikiran kita. Seperti tadi yang aku jelasin kan, ini kayaknya imajinasi aku atau gimana gitu. Karena ada sosok yang disebut dengan sosok fix ya, atau sosok fix adalah memang sosoknya seperti itu gitu. Tapi ada juga yang sosok memang sesuai dengan pemikiran kita. Jadi misalnya contoh, kita takut nih, kayak di rumah lah. Kita takut, aduh ada pocong. Pasti dia akan muncul gitu di pikiran kita gitu kan. Wah, gue tadi ngeliat pocong deh, padahal cuman layangan kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di luar pulau gitu yang dia tahu sosok terseram itu apa, misalnya sosok terseram itu adalah kuntilanak, maka yang muncul adalah di pikiran dia adalah setan itu semua kuntilanak. Jadi saat dia berbentuk, jadi kalau misalnya roh atau arwah gitu, dia bentuknya aslinya itu adalah sebuah ektoplasma. Ektoplasma? Yes, jadi kayak bundaran energi yang dia ada di tempat-tempat yang angker biasanya gitu. Dia kumpulan energi kayak gitu. Nah, jadi dia akan muncul dan membentuk bentuk-bentukan yang kita takutin biasanya. Jadi itu masuk ke dalam pemikiran kita. Makanya aku kalau lagi penelusuran kayak, bener gak sih? Kelihatan gue bener gak sih? Sampai kadang aku samperin gitu, sampai aku deketin gitu. Apakah memastikan bahwa dia sosok yang benar atau enggak. Karena berapa juga masuk sosok yang bentukannya tuh awalnya kayak, mohon maaf, kayak orang kurus gitu, kering, dengan kuping yang lancip kayak gitu kan. Nah, dia tiba-tiba pas dia belok ke kanan gitu, kita samperin ternyata berbentuknya beda. Dia bentuknya jadi pocong atau berbentuk jadi sosok kuntilanak atau sosok siluman. Nah, itu bisa berubah seperti itu. Kayak gitu. Jadi tergantung dari pemikiran atau apa yang kita takutin. Kayak gitu, dia akan muncul. Kadang kalau misalnya kalau misalnya penelusuran itu kalau kita komunikasi nih, mediumisasi, dia cerita nih, aduh aku dulu dibunuh, aku dulu di ini. Kadang itu sebuah alibinya untuk buat kita kayak sedih gitu, wah sedih. Oh jadi kamu diginiin ya, gini, iya gini. Terus kita langsung mikir, perasaan di sini tempat ini nggak pernah ada pembunuhan. Gitu. Tempat ini memang angker karena ditinggali, kayak gitu kan, nggak ada pembunuhan ataupun yang lain. Nah kadang-kadang kita berpikir, wah ini sosok yang meniru, atau sosok yang menampilkan cerita palsu atau cerita dari orang-orang mungkin sekitar ataupun yang lain. Gitu. Karena mereka makhluk penuh tipu daya ya. Tipu daya, benar. Oke. Tapi lo percaya kalau ada orang mati nggak wajar, arwahnya jadi penasaran? Kembali lagi nih, yang tadi dibilang ya, ada orang yang percaya, nggak percaya, sama orang yang percaya. Kalau misal dari diri gue sendiri, bisa aja. Karena kalau misalnya gini loh, pernah, mungkin kalau misalnya gue sendiri pernah mengalami ada yang meninggal gitu di tempat. Nah, arwahnya itu sempat aku lihat sekilas, dia duduk di tempat, misalnya dia meninggal di sini, setelah dikuburin, balik ke rumahnya, itu masih duduk di situ. Gitu. Nah, dia kayak memikirkan kayak, gue ini udah mati atau belum? Kayak gitu. Dia berpikir itu. Padahal dia melihat kayak kanan kiri kanannya, tapi dia seolah-olah dia sendiri. Dia nggak melihat ada kita ataupun yang lainnya. Kayak gitu. Karena sempat aku coba buat komunikasi kayak, ini bener nggak sih si ini gitu? Nggak ada jawaban. Bener nggak sih si ini gitu? Halo, si A misalnya namanya. Dia nggak ada respon sama sekali. Nah, kenapa kalau misalnya, nggak tahu ya, Allahu alam ya, kenapa namanya ada 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Nah, itu menjadi pertanyaan sih buat aku. Tapi aku kembali lagi, bisa saja orang yang mengalami kecelakaan ataupun yang lainnya, nah itu arwahnya itu masih bimbang atau masih bergentayangan, kayak gitu sih. Tapi balik lagi kalau misalnya mungkin yang meninggalnya dengan wajar atau apa, dia bisa langsung ke atas, ya bisa aja. Oke. Karena yang membuat ini pertanyaan bodoh gue ya, kan gue bego ya. Kalau orang matinya nggak wajar, kemudian dia menjadi arwah penasaran, kalau semut keinjek, apakah dia bisa jadi pocong semut gitu? Iya gak sih? Bener gak? Kucing mati ketabrak terus dikubur, dipocongin gitu kan. Terus apakah dia kemudian jadi setan kucing? Setan kucing gitu ya. Kayak gitu-gitu. Oke, sempat pernah ada pembahasan seperti itu ya. Beberapa ilmuwan juga
menjelaskan hal tersebut bahwa kalau misalnya makhluk hidup selain manusia ya, selain manusia itu saat mati dia nggak berbentuk nggak terlihat arwahnya. Entah itu dia, makanya dibilang katanya kalau binatang itu dia akan mati dan akan berreinkarnasi. Nah itu menurut penelitian ataupun menurut kayak kita tuh supernatural deh gitu, bahwa binatang-binatang itu dia akan mati dan akan reinkarnasi. Jadi arwahnya itu langsung menghilang aja kayak gitu. Nah tapi kan ada ya kadang aku juga berpikir kayak kodam orang bilang kan ada macan, rawa rontek gitu apa ya, kayak bentuknya macan atau apa binatang-binatang gitu. Aku juga bingung kayak kok ada gitu. Tapi yang aku tahu sosok itu memang binatang itu adalah yang dari dulu. Kalau bukan yang dari sekarang, misalnya gajah meninggal jadi kodam gajah gitu kan. Itu menurut aku sih nggak ada kalau zaman sekarang. Mungkin zaman dulu mungkin ada. Karena kalau yang aku lihat tuh kayak pernah dulu ngelihat macan putih gitu kan, bentukannya seperti kodam gitu, dia datang. Nah itu belum pernah sih aku komunikasi, belum pernah. Cuman aku pernah melihat bentuk sosoknya tersebut datang, tapi dia tidak menimbulkan suara ataupun bercerita tentang apapun. Kayak gitu. Itu mungkin kalau aku pernah lihat gitu. Itu adalah titipan dari zaman dulu waktu zaman perang. Kalau aku lihat secara retronection, cuman kan aku nggak bisa terlalu full ya. Jadi cuman sekilas bahkan kejauhan gitu. Aku sempat pernah bilang ke Gilang atau ke anak indigo lain juga, aku ngelihatnya terlalu jauh jadi nggak bisa ngatur temponya, jaraknya seapa kayak gitu. Oke. Kalau tadi kita ngomongin tentang fenomena yang ada di Pulau Jawa ini kan ada banyak banget nih. Ada makhluk gaib paling banyak di Indonesia itu adanya di Pulau Jawa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tingkat kepercayaan lokalnya juga banyak. Salah satunya itu adalah Rogo Sukmo. Atau kalau ada tetangga bilang, mereka bilang sebagai astral projection. Lo percaya nggak dengan itu? Kalau untuk astral projection, sebenarnya bisa aja kalau misalnya orang bilang kan raga sukmo ya, atau kita keluar dari raga kita untuk melihat sesuatu gitu kan, yang kita tidak bisa jangkau gitu. Nah kalau misalnya hal tersebut ya bisa aja. Oh ya? Tapi memang hanya bisa dilakukan untuk beberapa orang sih. Hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang. Beberapa orang itu yang seperti apa? Ya mungkin yang punya energi besar. Mungkin kalau misalnya ada juga yang dengan belajar juga ada. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang gimana ya kayak gitu kan. Nah bisa juga dari anak-anak spesial seperti anak indigo, dia secara tidak langsung mungkin bisa mengalami hal tersebut kayak gitu. Oke. Karena lo adalah dari jurnal indigo, apakah lo bisa Rogo Sukmo? Nah, untuk sempet pernah coba untuk Rogo Sukmo tersebut, tapi kembali lagi kan ada beberapa orang ya yang astral projection itu yang nyampe kayak ke luar negeri gitu kan, sampai ke lewat dari pulau gitu. Aku bilang, gimana caranya? Padahal aku sempet coba pun itu hanya ada jarak tertentu. Gitu. Kalau aku yang coba ya. Oke. Kalau lo yang coba, berarti lo bisa? Bisa, tapi nggak gimana sih kalau gue bilang. Oh, nggak, tadi lu sempat bilang bahwa kalau misalnya lo Rogo Sukmo itu memang ada jaraknya, nggak bisa sampai ke luar negeri. Atau kalau keluar pulau? Keluar pulau, pokoknya ada batasan tertentu sih. Karena sebenarnya tuh energi yang keluar itu sangat besar pertama. Nah, jadi kalau misalnya keluar pulau, masih pertanyaan sih buat aku sih. Oh gini, karena beberapa waktu yang lalu kami nonton sebuah konten di YouTube. Sebut terus nih, karena dari kami banyak yang penasaran, pengen tahu. Dia pernah melakukan Rogo Sukmo atau astral projection itu ke rumahnya P. Diddy nih. Dia ngasih tahu, terus katanya P. Diddy marah, ngelihat dia datang segala macam. Terus ada sosok penjaganya P. Diddy di lorong bawah dan sebagainya gitu. Menurut lo harusnya detektif astral itu agak berbeda dengan apa yang lo pahami? Gak bisa keluar negeri kan? Oke, Bo, sorry ya Bo. Oh lo kenal sama Bo? Kenal Bo. Oh oke. Semenjak keluar sih ya pertama kali ya, aku nonton juga. Aku kebetulan juga nge-follow juga, subscribe juga ya. Nah adik aku juga senang banget nonton karena pembahasannya adalah mengenai tentang konflik-konflik.
dan juga membahas tentang apa namanya spekulasi gitu kan, yang orang lain penasaran ingin tahu kayak gitu. Nah awalnya tuh kayak dia ke tempat ini ke tempat itu, membahas ini membahas itu menurut aku wow gitu, nice gitu. Padahal energi yang keluar untuk melakukan astral projection itu adalah sangat besar gitu. Dia bisa baca sampai bahkan dengan keadaan dia sadar, ya kan, dia merem dan bisa bicara. It's nice gitu. Karena kalau aku pun coba, aku lihat teman aku sempat mau coba gitu, walaupun aku nggak mungkin jago-jago banget ya kayak yang lain mungkin ya. Nah itu cuma hanya bisa jarak tertentu, misalnya orang yang aku kenal doang. Contoh yang pernah aku salam jabat tangan atau orang yang terdekat kayak gitu. Atau misalnya jarak tertentu, misalnya kayak ada teman, tolong dong liatin dong suami gue, atau ini dong lagi ngapain ya, ini gue masalahnya nggak ketemu nih selama 3 hari dan lain-lain. Oh ya udah, biasanya aku cuma lihat fotonya dan ya ketemu sama orang yang bersinggungan langsung sama orang tersebut gitu. Tapi kalau orang yang nggak dikenal gitu kan, orang yang belum kita pernah komunikasi sekalipun, orang belum kita sentuh, itu masih buat pertanyaan sih buat aku. Sorry nih Bo. Nah buat pertanyaan aku kenapa bisa kesana gitu. Iya, nah, secara random ya. Secara random bener, sampai kesana gitu. Terus aku mikir, how gitu, kalau memang bisa bantu caranya ya boleh dong belajar. Nah, karena kalau begitu ya coba ngeliat kesehariannya Kim Jong Un misalnya. Enak banget ya. Iya. Ya karena pertanyaan banyak ya, kalau misalnya secara tiba-tiba bisa random, bisa ke ruangannya Presiden Amerika untuk melihat White House ya, segala macam dokumen-dokumen rahasia, ruangan apa Secret Service-nya segala macam. Gitu itu buat gue kebetulan masih perlu banyak belajar untuk lebih tahu segala macam. Nah, kalau metode Rogosukmo yang lo bisa ini seperti apa? Lebih ke arah aktivitas ya, kayak misalnya ini orang lagi ngapain, tapi orang yang terdekat atau orang yang sudah mengenal, orang yang nanya ini udah mengenal orang tersebut gitu kan. Jadi nanti bisa tahu dia lagi apa, tapi nggak bisa secara detail. Aku kalau misal lihat ya kan, ini kan detail banget ya. Kalau orang ada yang astral itu kayak, oh ini lagi ini dia lagi jalan-jalan. Aku kadang kelihatannya itu hanya sekilas gitu, sekilasnya. Mungkin kalau dibilang kayak CCTV. Kadang suaranya nggak ada, nggak kedengeran suara sama sekali. Kadang hanya tampilan-tampilan, ya gitu. Kadang suara pun ada cuma apa, suara jalan atau suara apa, hanya yang masuk seperti itu. Kita tes ya, kita coba, boleh nggak apa-apa nggak? Boleh. Wih keren. Ayo kita coba ya, udah lama nggak astral projection. Udah lama nggak astral projection. Udah lama banget. Oke, guys, kita akan coba dari siapa nama lu lupa? Fabio Valdo lagi. Maaf ya. Dari Fabio akan melakukan Rogosukmo atau astral projection untuk pergi dan melihat suami dari bos kita. Coba kasih lihat fotonya. Aku kesana atau gimana? Ya apa, dia aja yang kesini. Dia yang kesini. Dia yang kesini. Yang di depan ya, yang belakang tuh gue tuh soalnya. Iya, tahu. Kalau baca udah gede ruangan lagi syuting sama gue gitu. Tahu. Oke, silakan. Namanya, sorry. Zahir Syah Basyarudin. Coba ya. Udah lama banget nih. Coba sempet sih dulu bantu orang ya, kayak cuman tahu dia suaminya kenapa atau apa gitu juga sih. Akhirnya ketahuan, mohon maaf suaminya selingkuh gitu kan. Ya itu juga lah ya. Iya. Kita coba lagi ya, udah lama banget.
lagi di ruangan ya. Ruangannya seperti apa? Jendelanya agak terang sih ruangannya sih. Kayak kantor atau apa sih? Rumah apa kantor sih? Kayak kacanya banyak. Di gedung perkantoran. Kayak gitu. Udah pusing, muter. Ntar lihat. Agak muter gitu. Lagi di mana? Gedung perkantoran apa gimana maksudnya? Tadi dulu, belum selesai. Coba fokus lagi ya. Jadi muter Ruangannya terang lampu gitu. Terang. Lampu atau gimana? Kayak ada lampu, ada kayak cahaya, pokoknya terang. Ini muter aja, jadi kayak aku kesana tuh kayak muter gitu loh, kayak aduh pusing banget. Bangunannya gedung. Gedung tinggi gitu. Kayak kerja kantoran gitu kayak kerja kantoran ya. Lagi di kantor atau? Kayak kelihatan aku masuk, kayak kaca-kaca, banyak kaca, terang gitu kan. Lagi duduk. Posisinya indoor berarti apa? Indoor di dalam ruangan berarti? Ya, di dalam ruangan. Oke. Baju kalau bisa ada baju. Nggak, aku lihat sekitarnya, jadi aku kayak di atasnya dia. Cuman aku belum lihat bajunya. Mau dicoba lagi atau udah cukup nih karena pusing? Boleh lah, coba lagi ya. Oke, boleh. Terakhir ya. Ngelihat lantai abu-abu. Bajunya baju agak gelap, tapi aku warnanya belum bisa. Lagi megang sesuatu. Handphone ya. Pusing. Oke. Jangan paksain. Kan udah lama kalau ya. Udah lama. Oke. Tadi gue bilang terus videoin. Ya ini si Fabio lagi coba astral projection. Kalau gue suka ngeliatin ngobrol ya kan. Udah ayo coba. Oke, jadi tadi Fabio coba untuk melakukan rogo sukmo untuk melihat suami dari bu bos kami ini, Nyai Dasimah. Apa namanya, suami lagi ngapain gitu kan, apakah lagi selingkuh atau lagi apa segala macam. Tadi lu menjelaskan tempatnya besar, bercahaya, cahaya terang. Tapi masih belum terlihat secara jelas banget sih memang ya. Lantainya abu-abu gitu-gitu ya. Dia muter, aku muter, lantainya abu-abu ya, abu-abu. Kayak ini pokoknya abu-abu aja. Terus emang banyak tiang, tapi aku nggak ngomong banyak tiang, takutnya yang aku lihat bukan tiang gitu loh, kayak muter ya. Terus terang banget, kan aku bilang terang banget kan. Jadi di luar ya, outdoor gitu ya, kayak dalam gedung tapi belum itu ya. Iya. Kebetulan nanti bisa di-insert ya foto suaminya di sini. Nyai Dasimah ya. Ini namanya, suaminya adalah Zahir Syah Basarudin. Kebetulan dia ini adalah panglima tempur dari Lembah Tengkorak. Bisa dilihat. Ya. Lagi kerja. Lagi nggak main perempuan. Tapi mungkin yang di belakangnya dia, yang perempuannya ada di situ. Yang fotoin gitu. Ya. Nggak apa-apa, tadi di-insert aja. Gitu. Dia munculin gitu. Ya, ini dia panglima tempur Lembah Tengkorak. Dia dulu pernah ngalahin yang membuat si buta dari gua hantu, masalah. Ini dia pelakunya. Ya. Nih dia pelakunya.
Oke. Wow. Oke, menarik ya. Ini kemampuan ini lo bisa dapetin dari kapan? Sejak kapan lo sadar kalau lo misalnya yang kemudian lo sebut sebagai indigo gitu? Oke. Kalau misalnya dibilang, sebenarnya aku nggak nganggap diri aku indigo di awal. Oke. Yang ngomong aku indigo itu adalah anak-anak, kebetulan dulu aku sempet ngumpul sama komunitas indigo. Ada komunitasnya ya? Ada. Okay. Komunitas itu ngumpulnya biasanya di kafe, di apa gitu. Nah, aku juga ada beberapa teman juga yang memang bisa indigo juga. Jadi aku kadang sempet nanya sama dia, Pap, aura lo tuh indigo. Karena kan orang bilang kan sempat ada yang ngomong ya, kalau indigo itu kan dilihat perbedaan itu dari aura. Nah, aura itu warna indigo itu kan agak warna kebiru-biruan, agak keunguan kayak gitu. Nah, itu sebut dengan indigo. Jadi dibilang katanya aku ini indigo sama, tapi aku nggak mengakui diri aku indigo. Tapi teman-teman bilang kalau misalnya aku punya warna atau aura yang indigo. Tapi aku kadang kalau bilang, aku hanya bilang aku six sense. Aku bilangnya kayak gitu aja sih. Nah, untuk yang tadi aku ngalamin ini pertama kali karena aku diminta tolong sih sebenarnya, kayak Fab, lu bisa nggak sih ngeliatin kayak gini-gini gitu. Tapi nggak tahu nih caranya gimana. Tapi memang kalau misalnya aku tidur pernah tidur saking ngantuknya, akhirnya aku melek. Nah, melek itu aku tiba-tiba ngambang gitu kan. Ngambang, terus aku lihat, lah kok aku ngambang ya, maksudnya tidur aku ngambang gitu. Tapi aku bilang, ini mimpi atau bukan? Akhirnya aku coba tidur lagi gitu kan, aku meremin mata, balik lagi aku bangun kaget kayak rep-rep kayak gitu. Nah, aku tidur lagi merem, tapi dengan mata aku merem gini, tapi aku bisa ngelihat lingkungan sekitar dengan mata aku merem. Nah, itu aku kayak, oh kok kelihatan ya gitu. Terus sampai sempat juga di tes sama teman kan, gue ada di mana gitu kan, kayak merem gitu kan, dia ada di mana, aku bilang itu di situ dengan mata aku kadang tutup kayak gitu. Nah, tapi pernah juga aku malah sial juga karena aku coba kayak gitu merem, aku lagi keasikan kayak seneng gitu, kayak merem gitu kan, ngelihat kemana ada sosok perempuan yang nahan tangan aku. Lup, itu aku kegepan tuh, kayak nggak bisa napas. Akhirnya aku bangun kayak gitu. Nah, semenjak itu aku kayak mulai hati-hati kalau misalnya melakukan hal itu, kayak pelan-pelan hati-hati kayak gitu loh. Takut ada yang ngikut gitu, karena kan kita kan berarti lepas dari raga kita, berarti kan ada kemungkinan tubuh kita kosong kayak gitu. Mungkin ya kalau misalnya nonton film Insidious ya, kayak gitu-gitu ya, juga mungkin bisa aja seperti itu. Cuman kita takut. Nah, makanya aku beri kesimpulan kayak sebenarnya kayak DA itu jago banget gitu, sampai dia lepas terlalu jauh gitu, dengan berani badannya situ. Nah, kebetulan mohon maaf, nih kan ada sebelumnya, sekarang kan cuma berapa ya, bertiga ya. Dulu masih ada Adam ya, kalau yang si Adam. Nah, waktu ada dia gitu, dia pergi atau apa, aku masih ada si Adam ini gitu, karena aku ngerasa Adam ini punya energi yang besar. Kalau aku lihat dia punya energi yang besar, mungkin sejenis energinya, kalau Gilang kan energinya lebih ke putih. Jadi aku bagi dua ya. Jadi indigo itu punya energi atau energi kayak, mungkin energi apa ya, kalau aku lihat tuh kayak ada yang putih, ada yang terang, ada yang agak abu-abu atau hitam gitu. Kalau yang aku miliki orang bilang agak hitam. Nah, kalau aku ngelihat yang teman aku putih. Jadi kita saling melengkapi aja sih. Nah, si Adam ini itu punya energi yang hitam. Nah, biasanya hitam ini adalah attacker. Kalau di game-game lah istilahnya, hitam ini attacker. Attacker itu jadi kayak nyerang. Kayak kalau ada sesuatu hal atau apa, dia bisa maju kayak gitu. Nah, kalau yang putih adalah defense. Jadi dia bisa nahan. Nah, biasanya kalau yang putih ini biasa ngobatin atau menolong orang-orang yang kena santet ataupun yang lainnya. Oke. Kayak gitu sih. Kalau bilang attacker itu nyerang. Jadi kayak kalau dalam positif ya, kalau orang bisa gunainnya dengan positif, dia bisa bantu, misalnya kayak ada kiriman atau apa, dia bisa serang balik. Kayak gitu. Kayak menolong, kayak oke, ntar gue ini nih ya gitu. Tapi kalau misalnya dia gunainnya secara negatif, dia bisa aja kayak mengirimi sesuatu orang. Oke, menarik. Jadi kan lo bisa melihat aura orang, termasuk aura indigo juga? Yes. Indigo itu biasanya warnanya apa? Indigo itu biasanya orang yang bisa punya indigo gitu. Warnanya kalau aku lihat, kalau dibilang pink, kayak agak pink, agak aneh, kayak warnanya agak pink,
Terus ada juga yang agak ungu atau kebiruan. Kebiruannya itu beda, birunya itu agak sedikit arah ke mau ungu. Tiga warna itu aja orang indigo. Benar. Kadang aku bilang nih, kadang pernah ketemu orang kan kayak, kok auranya gitu ya, sampai aku tanya, ternyata dulu yang kocak lagi lagi jalan di mana gitu kayak tempat pariwisata dan lain-lain. Ternyata itu adalah Citra Prima. Apa? Citra Prima, tahu Citra Prima nggak? Citra Prima. Nah, aku jalan papasan sama dia nih si Citranya, cuman aku nggak nyalamin dia. Aku bilang, wah kok auranya kok bagus ya, gue bilang warnanya bagus, dia warna ungu agak terang gitu dan kelihatan kayak syal. Jadi auranya itu kayak muter-muter gitu di tangan. Aku lihat, siapa apa nih? Ini banget ya, bagus banget gitu nih perempuan ini. Ternyata pas lagi kita muter balik ke samping, ternyata itu adalah Citra Prima lagi mau syuting. Terus aku bilang, oh ternyata memang pantesan, oh orang-orang indigo ternyata seperti itu gitu punya auranya. Oke, jadi artinya yang unik lah. Unik ya. Artinya lo ini bisa membedakan mana yang indigo asli ataupun mana yang indigo palsu dong. Orang kan ada aja tuh yang ngaku indigo untuk kepentingan ekonomi dan sebagainya gitu. Pas lo lihat kayak nggak gitu deh. Lo bisa melihat ya. Oke. Tapi kadang aku juga aku ini bukan orang yang kayak menjatuhkan orang lain ya. Jadi aku kalau misalnya emang lihat, oke. Aku kayak nggak mau nyakitin orang gitu loh, kayak mungkin dia mau berusaha gitu kan untuk menarik perhatian orang lain. Kita ada orang yang kayak gitu ya, menarik perhatian orang lain, dia pengen ini pengen itu gitu kan. Oh iya. Ya jadi kita menghargai aja sih. Oke. Kalau Adam, warna auranya apa? Ada. Oke. Ada itu auranya kalau aku lihat dia warnanya lebih ke biru keunguan. Birunya agak gelap tapi agak ungu. Nah. Berarti indigo nih. Confirm ya? Confirm. Wow, menarik ya. Warnanya lebih besar, auranya juga lebih ke arah ungunya. Cuman dia ada sedikit warna biru tuanya kayak gitu. Oke. 3 orang yang lainnya teman-temannya gimana? Mancing-mancing. Lo enggak, ini kan hanya memastikan argumen yang lo bilang. Jadi gue hanya mengkonfirmasi karena gue juga penasaran kan. Bo, maaf nih Bo ya. Oke, kalau Bo sendiri sebenarnya kan temen aku juga ya, Bo ya. Peace dulu. Bo dulu ya. Nah, untuk Bo sendiri auranya kan sempat aku pernah baca juga ya Bo ya, untuk auranya itu dia di aura warnanya hijau. Hijau. Yes. Oke, hijau. Kalau 2 yang lain? Nah, pokoknya aura ini kan banyak dibagi-bagi nih ya. Okay. Ada beberapa warna gitu kan. Nah, dari warna tersebut punya karakteristiknya masing-masing kayak gitu. Tergantung dari jumlah auranya gitu. Semakin besar auranya berarti kan semakin hebat, istilahnya makin bagus berarti gitu. Apalagi bisa dilihat dari energinya juga kayak gitu. Tadi apa bahasnya? Oke. Jadi warnanya mereka apa nih? Agak buter nih jawabnya. Mancing aja. Oke. Ini nggak apa-apa ya Bo ya, Okay. Ini sekedar pendapat aja ya. Iya. Kalau untuk yang laki-laki aku lebih melihat auranya itu kuning. Rata-rata sih kuning sih. Oke. Ya, kalau yang perempuan? Tapi agak besar. Nah, yang perempuan kuning tapi agak ada merahnya. Kuning, merah, agak orange. Agak orange benar. Oke, kuning jadi agak merahnya, agak orange gitu. Ya udah mancing-mancing. Oke, ya mungkin mereka punya kemampuan lain yang tidak bisa lo baca. Benar, jadi positifnya gitu. Mungkin ilmu lo belum setinggi mereka. Belum. Gitu mungkin kan. Ya namanya manusia kan selalu di atasnya ketoprak selalu ada kerupuk kan. Ketuput juga. Mau ngomong ketuput dia ketuput. Kerupuk kan. Okay. Kayak gitu. Kalau gue warnanya apa? Auranya. Kalau dirimu? Hijau. Hijau. Yes. Sama kayak si Bo. Sama. Oke. Nggak persis banget sih, maksudnya ada lah hijaunya. Oh iya. Yes. Oke. Karakteristik hijau nanti aku jelasin deh. Ada tipe-tipenya dan ada karakteristiknya hijau sih. Oke. Sekarang aja nggak apa-apa. Sekarang aja. Ya. Ini ada di sini catatannya. Oh, iya. Kalau misal hijau itu lebih ke arah orang yang karakteristiknya itu egois sebenarnya. Oke. Ya, jadi hijau ini lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Tapi dalam keadaan kesulitan, hijau itu banget minta tolong teman-temannya. Gitu. Dia nggak bisa ngelakuin hal sendiri. Misalnya contoh ada kesalahan atau apa, dia
nggak berusaha nih sendiri, tapi kayak, tolongin gue dong, gimana nih, tolongin gue dong, gimana nih caranya. Nah, dan hijau ini lebih arah kalau untuk pertemanan tuh kayak friendly, kayak gitu. Nggak usah ngeliat catatan ya. Hafal dia. Hafal sih, cuma kali mau lihat gitu kan ya. Lebih arah ke friendly, jadi lebih gampang berteman gitu. Kalau untuk aura hijau tuh lebih gampang berteman, dan penjelasan dari dia pun masuk ke orang lain kayak gitu. Menarik. Berbeda dari aura-aura lainnya. Warna terusnya tadi penasaran kan warna kuning gitu. Kuning itu lebih arah tipe aura lebih arah kecerdasan. Kecerdasannya untuk tipe warna kuning ini di atas rata-rata. Mungkin kalau dibilang IQ-nya lebih tinggi kayak gitu kan. Nah, aura kuning ini rata-rata biasanya dimiliki oleh seorang storyteller, dan juga dimiliki sama orang yang berkepemimpinan kayak gitu. Kayak bisa mengatur orang lain, leadership dan lain-lain, itu adalah warna kuning. Nah, warna kuning ini lebih senang diakui daripada mengakui dirinya sendiri. Gitu. Warna orange? Warna orange ini lebih arah kuning dan merah nih. Merah ini, jadi kuningnya tadi sama, hampir sama, cuman merah ini lebih ke arah karakteristik emosional. Nah, merah ini lebih ke arah dirinya itu egoisnya tinggi, gitu. Orang ini emosionalnya gimana ya, nggak bisa ditahan gitu, emosionalnya selalu diluapkan gitu. Kadang dia bisa berupa sindiran, nah, bisa berupa sebuah nasihat, tapi dengan nasihat itu kayak lantang gitu, kayak lu ya gue bilangin gini dan gini ya kayak gitu. Itu lebih ke arah gitu sih. Tapi tipe merah kalau misalnya campuran kuning sama merah ini atau jadinya agak orange, itu tipe orang yang setia. Setia ya. Itu yang paling the best ya, aura itu aura setia gitu. Karena dari obrolan kita barusan, sepertinya mereka bertiga tidak berwarna yang memiliki spektrum ciri-ciri indigo. Versi Fabio. Versi saya ya. Gue lupa deh, mereka tuh pernah melakukan penelusuran gak sih di video-videonya mereka? Nah, kebanyakan sih dia melakukan astral projection sih kalau misalnya aku lihat ya DA ya. Tapi itu aku suka banget sih dari awal DA muncul ya. Aku juga kayak ngerasa wah nice gitu loh. Oke nih gitu. Tapi coba deh penelusuran gitu. Sempet si Bo juga ya nanya ke aku kayak Fab yuk kita penelusuran. Oh boleh, ajak aja DA dan lain-lain. Oh ya ntar kita atur waktu gitu sih. Nah sampai saat ini sih belum penelusuran sih. Tapi kalau di video kalau nggak salah aku pernah lihat. Terakhir itu di gunung apa sih yang piramida itu ya? Ya itu Gunung Padang. Iya Gunung Padang itu aku lihat di sana ada video penelusuran dia tapi siang hari kalau nggak salah sore apa siang gitu. Oh justru penelusurannya siang, liburan. Dan ada Adam kalau nggak salah dia aku lihat. Oh ada Adam di sana ya, I see. Paling itu sih. Yuk DA yuk kita penelusuran bareng. Iya. Sama Halo Misteri juga boleh. Iya karena maksudnya kalau memang sekali lagi ya, gue itu adalah orang yang penakut tapi penasaran. Gue percaya nggak percaya, banyak nggak percayanya. Jadi makanya gue penasaran untuk pergi penelusuran. Nanti kita bisa pergi bareng untuk melihat dan merasakan sensasinya secara langsung di tempat-tempat itu, tempat-tempat yang katanya angker segala macam. Beberapa pendapat bilang kalau misalnya semua itu datangnya dari pikiran, ketakutan kita yang dimakan sama mereka, apa yang kita citrakan. Takutnya pocong, munculnya pocong. Coba nanti gue belajar untuk mengatur pikiran gue supaya setenang mungkin. Misalnya yang gue munculin misalnya tiba-tiba Madonna atau Marilyn Monroe ya mungkin kan. Gitu ya. Iya gue penasaran. Kan datangnya dari pikiran kan. Itu cuma sesuatu yang gue pengen coba aja. Boleh. Kayak gitu. Sementara mereka kan hampir seluruh videonya ya, mungkin gue salah ya, tolong dikoreksi. Kayaknya mereka nggak pernah untuk melakukan penelusuran secara langsung ke tempat-tempat yang memang dibilang angker, kayak gitu-gitu kan. Karena kalau misalnya mereka bisa melihat yang levelnya sampai devil, sampai iblis, kalau ketemu yang pocong kuntilanak harusnya nggak takut gitu. Ya dong, kayak gitu. Sebelum masuk ke terakhir, gue bingung. Lu ini bawa apa? Oke. Nah, ini adalah kartu, kalau orang bilang, ada yang bilang kartu jemat atau kartu tarot hantu.
Tarot hantu. Benar. Nah, kalau penelusuran itu kan orang pasti butuh visualisasi ya. Karena kan kita kan nggak mungkin kita ini yang melihat dan kita jelasin. Karena orang pasti kan ada yang berspekulasi, Allah ngarang gitu kan. Kayak Allah. Nah, kita buat namanya adalah kartu tarot setan. Oke. Kartu ini kita pakai di tempat-tempat penelusuran angker kita. Nah, gambarnya boleh dilihat dulu. Oke. Wah, kartunya bikin sendiri nih ya. Ya, kartunya Jurnal Indigo. Sebenarnya lukisan ini diadaptasi sama pelukis Dua Alam. Ada di Instagramnya pelukis Dua Alam. Tapi aku minta izin buat dimodifikasi lagi untuk gambarnya. Karena kan gambarnya dia bagus-bagus tuh ya. Jadi kita modifikasi lagi lebih modern aja sih gambarnya. Kayak gitu. Tapi apa yang dialamin sama pelukisnya itu adalah sosok yang nyata. Nah, jadi aku tampilin sini buat khusus Jurnal Indigo. Nah, itu dapat izin jadinya. Thank you. Nah, ini gambar-gambarnya bisa dilihat. Fokus up. Gora. Banyak. Nah, ini ada artinya masing-masing sih. Kebetulan udah aku hafalin untuk arti-artinya semua. Nah, kita akan coba kocok kartunya. Dan kita akan lempar kartunya, biasanya satu kartu. Kadang bisa keluar, padahal kita cuma satu, tapi bisa keluar 2 atau 3 kartu sekaligus. Tanpa diduga ya. Untuk melihat sosok apa atau astral apa yang ada di situ. Contoh misalnya ternyata yang keluar adalah gombel. Kayak gini. Kartu. Nah, jadi nanti yang muncul itu gombel. Nah, berarti sosok yang ada di situ adalah gombel. Nah, tapi kita nggak mau ada satu kartu yang muncul pada saat penelusuran. Kenapa begitu? Nah, ini ada satu kartu yaitu secret atau makasit. Apa itu? Artinya apa? Nah, kalau secret berarti kita nggak boleh menceritakan sosok tersebut. Biasa sosok itu udah tinggi, sekelas devil, sekelas iblis. Nah, biasanya tempat-tempat, mohon maaf, melakukan ritual atau tempat-tempat yang pemujaan, pesugihan ataupun yang lainnya. Nah, biasanya itu tidak disarankan untuk dilanjuti untuk penelusuran. Karena kalau kita melanjuti atau kita lanjutkan, otomatis bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin bisa nanti masuk mediumisasinya galak dan lain-lain. Sampai aku dulu pernah dicekek juga pernah. Ya, sampai aku dipegang kepalanya juga pernah gitu kan. Sampai nggak bisa gerak dan lain-lain. Itu juga aku pernah. Nah, biasanya kalau udah nyampe situ kita udahin penelusuran kita kayak gitu. Atau makasit. Kalau makasit kita masih bisa lanjut. Nah, makasit ini kayak sosok yang di situ adalah sosok tua. Sosok petua yang ada di tempat itu. Nah, kalau misalnya muncul lu punya energi besar, lu boleh lanjut. Lu nggak punya energi besar, lu jangan ikut. Karena banyak kalau misalnya kita lanjutin, tim ataupun tamu yang kita ajak pasti dia akan muntah-muntah. Kayak gitu. Biasanya kita ngomong nih, lanjut atau enggak. Oh, kenapa orang yang ikut itu bisa sampai muntah-muntah? Nah, kembali lagi kayaknya sih ada gesekan energi ya. Tadi tuh gue ngeliat satu. Ada apa? Pusaran energi apa tadi ya? Mana? Ada pusat energi. Jala dimensi. Iya, jala dimensi. Jala dimensi itu apa? Oke. Nah, jala dimensi ini jadi ada portal goib. Kalau kita bilang tuh ada portal goib. Jadi di mana tempat sosok itu muncul atau berkumpul. Nah, itu disebut dengan jala dimensi. Biasanya gini, kalau orang bilang itu di situ tuh tempatnya banyak setannya. Nah, biasanya dia ada portal. Portalnya itu kalau misalnya kita sebagai yang bisa ngelihat ya, itu bentuknya itu kayak tirai. Tapi dia kayak warna-warni gitu, bukan warna-warni sih, kayak mengkilat-mengkilat gitu loh. Pasti kayak tampilan kayak itu bisa dilihat sama orang yang nggak indigo juga nggak? Dia akan melihat, kalau orang yang nggak indigo itu akan merasa dia melihat ke sana gelap. Oke. Jadi misalnya Karet nih mau lihat nih tiba-tiba depan, sana gelap banget ya kayaknya. Itu bisa jadi adalah portal. Dia saat ngebuka dia ada sosok yang keluar. Kalau gue senterin gimana? Senterin bisa aja. Maksudnya lebih terang gitu lebih ya. Terang gitu kan? Ya. Gelapnya portalnya jadi hilang gitu nggak sih? Mungkin bentukannya kalau kita yang lihat ya itu masih kayak bentuk tirai. Tapi mungkin kalau misalnya yang biasa melihat yang nggak bisa lihat mungkin ya jadinya terang. Cuman nanti akan ada kayak buram-buram gitu deh pasti kelihatan. Gue tuh penasaran ya. Jadi karena kadang suka scroll TikTok. Jadi lu pernah ngeliat nggak sih lagi di TikTok ada satu center yang terang banget.
Yes, yang bisa dibuka jadi lebar, kalau bisa dikecilin jadi jauh banget. Jadi terang benderang gitu. Terang benderang. Nah, gue pengen beli itu buat penelusuran. Kalau ntar ada kuntilanak atau genderuwo atau pocong, gitu ya. Wih, silau men, katanya kuntilanak begitu kali. Bener. Dulu pernah ada sih yang kocak sih, kejadian kocak sih. Jadi pas lagi kesurupan, ya kan? Bukan kesurupan, sebutannya kita mediumisasi ya. Okay. Kesurupan bahasanya ini banget ya. Saat mediumisasi, rekan kita kan megang senter. Jadi si Gilang nih megang senter. Pas saat dia masuk, ini senter ke mukanya, ya kan? Cahaya masuk dong. Tiba-tiba sadar lagi. Itu kocak. Lah kenapa? Silo. Nah itu dia. Kadang gue tuh nggak percaya. Sampai dengan hari ini gue tuh masih belum gitu percaya sama yang namanya sebenarnya ya fenomena kesurupan. Karena ada banyak alasan lah ya. Makanya gue kalau bisa ketemu sama orang yang kesurupan di depan gue, pasti kan gue akan bisikin. Katanya orang kalau kesurupan, obatnya itu ditelanjangin. Oh kita telanjangin. Oh kita telanjangin tuh pasti sadar. Pasti sadar. Secara alam bawah sadar langsung sadar ya. Wah gue pernah ditelanjangin nih segala macam gitu. Atau gue bercandain. Dan setan masuk ke lu dari mana segala macam. Coba lu manjat tembok. Kalau ada setan cicak nih, coba manjat gitu-gitu. Gue pengen bercanda. Anyway. Dari gue tertarik banget untuk bisa kita berkesempatan untuk pergi ke satu tempat dimanapun itu ya, mau di tempat yang lo rekomendasikan misalnya, yang pernah lo datangi, tempat lain yang mungkin bisa lo rekomendasi itu di mana? Mungkin untuk pertama kali ya, mungkin kita bisa coba di Manggarai ya. Manggarai. Di Manggarai, sebuah bekas stasiun. Jangan sebut PT-nya ya, karena nggak boleh. Nah, jadi nanti kita akan coba di situ kalau misalnya nanti kita ada waktu ya. Nah, kita akan coba di sana karena yang pertama adalah tempatnya luas dan otomatis gedungnya gedung lama, gitu kan. Bentukannya juga keren sih sebenarnya. Okay. Mungkin kalau buat visual bisa merasakan aura merinding-merindingnya, dan kebanyakan yang tamu yang pernah ikut ke kita kan 2 kali syuting di situ. Oh ya? Ya, jadi di belakang pertama kali syuting, tapi beda hari ya. Kita di belakang itu tempat kereta-kereta yang disusun atau kereta bekas kecelakaan Bintaro. Oh iya? Yes. Okay. Nah itu banyak yang ikut, bukan banyak yang ikut, pernah ada yang ikut, kita tamu itu selalu mencium bau darah. Padahal kita nggak mencium bau darah gitu, tapi dia bilang bahwa dirinya dia mencium bau darah sampai dia panik ya. Ada bau darah. Oh nggak ada kok, nggak ada bau apa-apa. Nah sendiri dia ngomong kayak gitu. Nah di ruangan yang satunya lagi juga tamu yang berbeda, dia nyebut hal yang sama. Aduh gue cium bau darah. Nggak ada darah. Ternyata ya memang mungkin kalau orang yang pertama kali akan merasakan hal itu akan lebih sensitif. Ya nanti kalau misalnya orang yang pertama kali ke tempat angker, dia akan merasa sensitif dan akan merasa dirinya dia tertekan gitu, kayak dirasakan energi ataupun yang lainnya gitu. Tapi kalau orang yang sudah biasa malah akan lebih berani. Positifnya ya, kalau misalnya selama sering penelusuran itu sama sekali udah nggak ada rasa takut yang begitu hebat ya maksudnya kayak pertama kali. Tapi kalau tetap sosok yang muncul serem, tetap kaget gitu. Cuman kayak rasa takutnya tuh sudah teratasi gitu. Iya. Bahkan di rumah sendiri pun kalau misalnya mati lampu atau apa ya santai aja gitu. Sampai tempat kerja pun kalau matiin lampu dan lain-lain, ya ada barang ketinggalan nggak nyalain lampu lagi, udah jalan aja. Ambil barang ini likuk ruangan, ambil aja gitu dengan modal senter HP gitu. Tapi pada takut, orang kalau yang pertama kali pasti takut kan, kayak gitu. Dan tempat ini ada di Manggarai, bekas stasiun tua berarti ya. Kayak menarik untuk kita datang ke sana. Kebetulan lu juga sudah beberapa kali pergi ke sana. Dan kalau buat teman-teman, kalau misalnya pengen ikut sama kami untuk penelusuran juga boleh ya. Kalau kalian penasaran, punya rasa penasaran yang sama, pengen ngeliat, atau setidaknya merasakan sensasi. Atmosfer yang merinding-merinding, melihat ini dan itu, atau sama seperti gua, kalian ingin untuk bisa merasionalisasi apapun yang selama ini kayaknya ini nggak ada deh, ini membullshit deh. Itu semuanya cuma ada di pikiran kita. Ikut sama gua untuk kita bisa melakukan penelusuran bareng. Tapi tidak disarankan untuk yang fobia gelap ya, karena kita cuman penerangannya biasanya kalau lagi saat penelusuran kita matiin dulu nih, cuman bermodal senter sama cahaya buat ngelorong-lorongnya aja. Tapi saat nanti kita bercerita baru diterangin. Gitu. Jadi kalau yang fobia gelap, ya tapi kalau misalnya penasaran mau ikut sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya gitu. So Fabio, thank you very much for coming.
Kita akan atur waktu untuk kita bisa bareng-bareng melakukan penelusuran ke tempat-tempat yang menyeramkan untuk merasakan sensasi yang ada di sana. So, gimana teman-teman semuanya? Apakah sepanjang obrolan gue dengan Fabio, kalian percaya? Atau menurut kalian ini hanya sebuah haluan semata? Ini tidak pernah benar-benar terjadi. Ini hanya terjadi dalam pikirannya Fabio sendiri. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman yang kalian percaya. Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.